He's coming soon. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Anak Nuha. Kita itu kita sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul percaya diri. Nah, Saudara, untuk percaya diri ini tidak semua orang punya, Saudara. Tidak semua orang memiliki. Nah, rasa percaya diri ini tidak semua orang punya rasa kepercayaan di dalam diri mereka. Bisa karena banyak hal atau banyak faktor. Orang tidak percaya diri ini banyak hal. Ada orang kalau marah itu bisa kencengnya luar biasa. Mungkin suami marahin istri, atau istri marahin suami, atau orang tua marahin anak. Tetapi begitu ada di depan audien, misalnya saudara, ini suami ini galak saudara. Tapi begitu di sekolahan ada kumpulan suruh ngomong gemeter. Percaya dirinya hanya di lingkungan keluarganya saudara. Ada orang yang percaya diri itu tidak percaya diri karena bentuk tubuh. Ada yang merasa karena bentuk tubuh saya ini kurang kurang pas, atau bentuk tubuh saya ini kurang atletis sehingga orang rasa percaya dirinya hilang. Pernah saya membaca sebuah berita di Vietnam, itu ada orang yang sering dibully. Gadis itu sering dibully karena wajahnya jelek. Nah, ini jelek menurut teman-temannya saudara. Ya mungkin bentuknya yang kurang pede, sehingga dia sering dibully. Saking dia keselnya, akhirnya dia pergi ke Korea dan operasi plastik. Begitu pulang saudara, semua yang membuli berubah mengagumi karena bentuk tubuh tadi, dari wajahnya. Jadi ya, sehingga saudara, ada orang tidak percaya diri karena bisa bentuk tubuh atau badannya, atau karena memiliki kekurangan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian ada orang yang tidak percaya diri karena ekonomi atau kemiskinan. Itu tidak punya rasa percaya diri. Wah, itu saya pergi kalau sama dia itu bajunya bagus-bagus, saya bajunya ini terus, sehingga dia tidak percaya diri. Ada yang seperti itu saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada orang tidak percaya diri karena kebodohan atau tidak pinter. Sehingga saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena dia merasa tidak pinter, rasa percaya dirinya itu nggak ada, hilang saudara. Kemudian yang keempat, orang tidak percaya diri karena iman, yaitu keyakinan. Misalnya orang yang tinggal di lingkungan yang mayoritas, biasanya rasa percaya dirinya nggak ada, sehingga saat mau berangkat ibadah aja bisa saja ngumpet. Kalau bawa kitab, kalau dulu nih kitabnya dimasukin tas atau di plastik kresek atau kenapa? Karena percaya dirinya nggak ada. Kalau ditanya mau kemana Pak atau mau kemana Bu, jawabannya dia selalu menjawabnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia menjawabnya, oh cuma mau ke depan, padahal sebenarnya mau ibadah saudara. Nah, ini rasa percaya dirinya itu nggak ada, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah banyak orang tidak mempunyai rasa percaya diri dari beberapa hal. Coba sekarang kalau kita koreksi diri, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita koreksi diri ya, seandainya kita koreksi diri. Nah, kita koreksi diri, kira-kira saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di antara sekian banyak ini, apa yang membuat rasa percaya diri kita ini kurang? Apa yang membuat rasa percaya diri kita ini gak ada? Di antara sekian ini, saya yakin bahwa kita pernah mengalami. Saya nggak percaya diri itu karena beberapa hal. Apa karena fisik? Apa karena selain fisik, apa karena saya tidak percaya diri itu karena ekonomi atau kemiskinan atau yang lainnya? Saya tidak percaya diri kalau saya pergi sama orang-orang yang wah bawaannya motor, bawaannya mobil, bawaannya ini, saya nggak percaya diri. Atau karena kebodohan, wah saya nggak nyaman nih, ini orang yang pergi orang-orang pinter semua. Atau tidak percaya diri karena iman.
saudara. Nah, di antara sekian ini seringkali kita ada. Nah, namun saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, satu hal yang harusnya membuat kita bisa selalu percaya diri, yaitu Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Hamasyah. Kenapa kok kita harus percaya diri, saudara yang dikasih Tuhan? Kita harus punya rasa percaya diri karena satu hal yang bisa membuat kita percaya diri, yaitu hanya Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Hamasyah. Saudara, kita mungkin bentuk tubuh kita, badan kita tidak sempurna, tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Jadi kita harus tahu. Buktinya apa, saudara? Mose itu orang yang penat lidah. Artinya kalau ngomong saja berbicara nggak lancar. Tetapi justru Bapa Yahweh pakai orang seperti Mose. Amin. Dan dia bisa memimpin orang yang waktu keluar dari Mitsraim 600.000 orang, belum anak-anak dan perempuan, saudara. Dia bisa menjadi pemimpin. Coba kalau sekarang seandainya ada orang yang nggak usah penat lidah lah, ada orang nggak usah gagu, tapi ada orang yang kalau ngomong lucu misalnya gitu, saudara, apa sih sadar? Yang lain anak buahnya udah ketawa dulu, betul gak? Coba kalau saya ngomong khotbah begini, saudara yang dikasih Tuhan, mesti saudara yang difokuskan bukan ucapan saya, tapi apa yang saya ucapkan. Ini Pak Yefta ngomong apa ya? Saudara apa ya? Nanti gitu, pasti gitu, saudara. Nah, inilah yang terjadi. Tetapi satu hal yang membuat kita bisa percaya diri adalah Bapa Yahweh bisa pakai siapa saja. Amin. Buktinya Mose. Dia orang yang penat lidah, tetapi dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Artinya, saudara, jangan karena bentuk tubuh kita tidak punya rasa percaya diri. Kemudian, karena ekonomi atau kemiskinan atau sebagainya, saudara, Tuhan juga bisa pakai siapapun. Saudara tahu Raja Daud apa pekerjaan sebelumnya? Seorang gembala, saudara. Tetapi Tuhan bisa angkat dia menjadi orang yang hebat, bahkan punya keberanian dan percaya diri. Seluruh Israel takut sama Goliat, bahkan Saul pun yang ahli perang dan kakak-kakaknya takut, tetapi Daud tidak. Amin. Padahal tubuhnya juga kecil, mungil istilahnya, saudara. Tetapi dia punya percaya diri yang hebat. Kenapa? Karena Bapa Yahweh Elohim di dalam dirinya. Amin. Kemudian, saudara, karena kebodohan dan tidak pandai. Saudara perhatikan Agur bin Yake dalam kitab Misrai atau Amsal pasal 30, dia menulis apa? Aku orang yang kasar, tidak ada hikmat manusia dalam diri saya, tetapi dia bisa belajar dari kehidupan. Bahkan tulisannya bisa kita lihat banyak hal dikatakan di situ. Seorang gadis berjalan dengan seorang pemuda, artinya orang yang sedang kasmaran itu yang dilihat baik. Orang kalau pacaran itu kan yang dilihat kan baik, yang nggak peduli. Makanya ada orang yang pacarnya ngorok tetap waduh. Nggak mungkin pacarnya ngorok dibilang, wah kamu ngorok terus. Karena lagi cinta, dia akan bilang, wah ngoroknya wis kayak pujian penyembahan. Akan bisa begitu, saudara. Kenapa? Karena dia lagi cinta. Kalau ada yang jelekin marah. Itulah kalau kita cinta sama Bapa Yahweh, kasmaran sama Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan selalu baik buat kita. Makanya pengetahuan banyak hal Agur bin Yake. Karena iman, keyakinan di lingkungan. Nah, karena iman, nih percaya diri karena iman, yaitu karena Yeshua Masya Bapa Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Elia itu diselamatkan Bapa Yahweh bukan menjauh dari Ahab dan juga Isabel. Buktinya saat dia habis di sungai Keret, justru Bapa Yahweh katakan apa? Pergilah kamu ke Janda Sarfat. Janda Sarfat itu di Sidon dekat tempatnya Isabel. Justru di sana Bapa Yahweh sanggup tolong. Amin. Sekalipun dia diuber-uber, dikejar-kejar. Jadi kenapa, saudara yang kasih? Namun satu hal yang seharusnya membuat kita bisa percaya diri, yaitu karena kita punya Bapa Yahweh Elohim besem Yeshua Hamasyah. Amin. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena Elohim sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya kita harus percaya diri. Saya sekarang nggak punya apa-apa, tapi Bapa Yahweh sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Buktinya apa, saudara? Abraham, tadi kita baca di dalam kitab Sefer Hayasar,
Abraham dari istrinya nggak punya keturunan, bahkan generasinya di sekarang ini keturunan Abraham sampai disebut bapak orang beriman. Kemudian Yitzhak yang kita baca tadi, Yitzhak juga sama, dia tidak punya keturunan dan dia berdoa seakan-akan bahwa dunia itu terulang kembali. Kejadian yang pernah terjadi pada ayahnya terjadi buat Yitzhak. Dan Yitzhak punya anak dan dia ada di Gerar. Waktu Abraham ada di Mitzrayim, dia juga cerita sama Faro, itu adik saya. Sarah diakuin adiknya, sehingga Faro atau Firaun sampai tergoda sama Sarah. Nah, saat Yitzhak di Gerar pun sama. Dia juga bilang, saudara di sana, oh Ribka itu adiknya. Itu terulang kembali. Tetapi sekali lagi Bapak Yahweh sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Buktinya apa? Waktu Yitzhak menabur di masa kekeringan, justru dia menuai 100 kali lipat. Amin. Ini nggak masuk akal. Orang menabur di tengah kekeringan malah menuainya 100 kali lipat. Jadi kenapa kita harus percaya diri? Karena kita punya Abba Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach yang sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya disebut Yahweh Yireh. Yahweh itu menyediakan. Yang pertama. Yang kedua, Elohim sanggup mengangkat umatnya menjadi besar dan meninggikan. Jadi karena Bapak Yahweh sanggup, kita ini siapa? Dulu saya berpikir saya siapa? Tapi Tuhan bisa pakai anak-anak Elohim untuk menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Seperti tadi saya kasih kesaksian, siapa Daud? Saudara, dia seorang gembala, tetapi Bapak Yahweh sanggup mengangkat Daud menjadi raja yang disegani, bahkan kerajaan Israel ditakuti, saudara. Siapa yang menyangka? Yefta bukan saya di kitab suci. Yefta, dia anak perempuan Sunda, saudara. Bahkan dia menjadi pemimpin perampok. Tetapi Tuhan pakai dia menjadi orang yang hebat. Amin. Banyak orang-orang yang dilahirkan yang tadinya tidak dianggap. Oleh sebab itu Elohim itu sanggup mengangkat kita, ya, mengangkat umatnya ini untuk menjadi besar, untuk menjadi berhasil, saudara. Amin. Tinggal kita di siapa sih nyangka kadang kita ini siapa, ya. Tuhan bisa pakai seperti ini, kita bisa pakai dengan luar biasa. Kemudian yang ketiga, Elohim sanggup memberikan kewibawaan. Perhatikan, kepada umatnya untuk tampil beda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita menyepelekan orang, tetapi begitu dia ngomong, ternyata dahsyatnya luar biasa. Ya nggak saudara? Kenapa? Karena ada kewibawaan Elohim. Contohnya siapa, saudara? Yehuda saat dia mau menyelamatkan keluarganya, sanak saudaranya di Mesir atau di Mitzrayim. Padahal saudara tahu yang mengepung keluarga Yehuda itu cuma ada 12 keluarganya, termasuk Yosef, saudara. Di situ di Mitzrayim. Tetapi yang mengepung orang-orang Israel atau yang mengepung keluarga Yehuda ada 10.000 pasukan. Ada 400 pasukan berkuda, ada 500 pasukan pejalan kaki yang hebat. Jumlahnya berapa? 10.900, saudara. Tetapi saat Yehuda berteriak, saudara, mereka semuanya kabur. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada wibawa Elohim. Amin. Ucapannya itu menggetarkan dan menakutkan. Bahkan sampai teriakannya Yehuda, saudara, itu singgasananya Faro itu runtuh. Yang hamil pun sampai keguguran. Mana ada orang teriak hamil keguguran kalau bukan Yehuda. Kenapa? Karena ada wibawa Elohim dalam dirinya. Nah, kalau orang ada wibawa Elohim, hati-hati, ucapan itu akan terjadi dengan luar biasa. Makanya kalau berbicara, lebih baik berbicaralah yang baik. Amin. Ini kayak Mas Slamet itu loh. Kalau Mas Slamet tuh ngasih contoh, nak nesuk tak jajaki. Nah, ini kan bagus. Nak marah malah jajaki. Tahu jajaki ya? Traktir. Coba, mau marah tak pukulin. Nah, nanti kalau terjadi sesuatu yang rugi kita, perkataan kita ini dipertanggungjawabkan, saudara. Sampai Iyob berkata apa? Apa yang aku takutkan itu yang mendatangi aku, dan terjadi. Saudara, makanya pikirkan kita itu pikiran yang positif. Amin, pikiran yang besar. Saya pasti Tuhan lindungi, saya pasti Tuhan sertai, saya sepanjang hari pasti dilawat Tuhan. Amin. Karena sampai Ayub berkata, apa yang aku pikirkan itulah yang mendatangi aku. Lah, pikiran kita negatif kan yang datang negatif.
Makanya pikiran kita harus positif, saudara. Amin. Hari ini saya dipelihara oleh Tuhan. Nah, wibawa Elohim itu diucapkan. Makanya saya selalu memperkatakan iman setiap doa pagi. Selalu setiap pagi saya selalu memperkatakan iman. Entah itu sama bareng sama anak-anak sama keluarga, atau saat saya doa sendiri pun saya selalu perkatakan iman. Kenapa? Karena itu penting buat saya. Amin. Jadi perkataan yang baik, yang positif, saya selalu berdoa, terima kasih sepanjang hari ini saya akan lewati bersama dengan Engkau Bapa Yahweh. Sukses itu buat saya, berkat melimpah yang mendatangi saya, orang yang baik yang saya jumpai, kesehatan, keselamatan itu menjadi bagian hidup kami. Amin. Keluar masuk saya diberkati, bahkan air, makanan, dan minuman saya diberkati luar biasa. Amin. Nah, perkataan-perkataan ini hal yang baik. Makanya jangan pernah keluar perkataan yang negatif. Apalagi kalau orang sudah marah itu kadang nggak kontrol, ngomongnya negatif, kata-kata kutuk keluar. Nah itu jangan sampai. Apalagi itu ditujukan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Jangan pernah. Baik, perkatakan hal-hal yang baik. Amin. Saudara, di dalam kitab 1 Yohanan, Elohim itu sanggup memberikan kewibawaan kepada kita. Untuk apa? Bisa menaklukkan dunia. 1 Yohanan 5 ayat yang keempat dikatakan demikian. Seken kal hanola me'et Elohim menatseak et ha olam wasehu hanit sakon hanatseak et ha olam emunatenu. Sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, ia menaklukkan dunia. Amin. Semua yang dilahirkan Elohim itu menaklukkan dunia. Dan inilah kemenangan yang menaklukkan dunia, yaitu iman kita. Amin. Yang bisa merubah itu iman kita, saudara. Dulu saya kayaknya mimpi saya bisa. Dulu kalau masuk Kopeng kayak bisa nggak ya saya pelayanan dalam situasi yang kayak gini. Tetapi sekarang banyak jiwa, saudara, banyak orang-orang hal yang Tuhan kirimkan dengan luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Memberikan yang terbaik kepada Abba Yahweh Elohim besem Yeshua Masya, pasti Abba Yahweh Elohim besem Yeshua memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Itu pasti ada hubungan sinergi. Kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, memberi yang terbaiknya kayak apa, saudara yang dikasih oleh Bapak? Dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 145 ayat 20 dikatakan demikian. Somer Yahweh etkol ohavai wa etkol hasaim yasmit. Yahweh menjaga semua orang yang mengasihi dia. Perhatikan ya, Yahweh menjaga semua orang yang mengasihi dia. Tetapi dia membinasakan semua orang fasik. Membinasakan, kata hasmit atau menghancurkan orang fasik. Artinya orang yang tidak mengikuti aturannya Tuhan. Kayaknya buktinya saya nggak apa-apa, nggak menyembah Bapak Yahweh. Saya nggak apa-apa, saya nggak ibadah. Saya nggak apa-apa, saya nggak berdoa. Kayaknya nggak apa-apa, saudara. Tetapi justru itu awal dari setiap kehancuran. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, Somer Yahweh penjaga, Somer Yahweh etkol ohave. Yahweh menjaga semua orang ohave yang dikasih, yang mengasihi dia. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga kita. Saudara, pasti Tuhan Bapak Yahweh akan memelihara kita. Orang tua yang baik tidak akan membiarkan anaknya kelaparan. Amin. Orang tua yang baik akan selalu menjaga anaknya. Itu orang tua yang baik. Makanya saya selalu katakan, saya memposisikan diri saya itu anak, dan Bapak Yahweh itu orang tua saya. Dulu waktu Rial Imuk itu masih kecil, kalau nasinya cuma sepiring, lebih baik saya kasihkan anak saya daripada saya makan sendiri. Itu artinya orang tua yang mau, kalau sampai ada orang tua, wah segone mung sepiring, terus dipangan dhewe anaknya pikir kayak keri. Nah itu sudah kebalik, saudara. Pasti orang tua tidak lebih memikirkan anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Itu orang tua yang baik. Nah kalau kita anak, Bapak Yahweh itu Bapak kita, nggak mungkin kita dibiarkan dalam bahaya selama kita mengasihi dia. Betul nggak, saudara? Selama kita nurut. Kita punya anak 2 orang atau 3 orang, yang 2 itu rajin nurut, pasti diperhatikan. Mau yang nggak rajin saja diperhatikan, apalagi yang rajin. Amin. Yang nggak rajin saja itu diperhatikan Tuhan, dilihat. Tetapi apalagi yang rajin, pasti yang taat, yang setia, pasti jauh lebih dipelihara oleh Tuhan.
Nah, yang membedakan kita dengan dunia, saudara, yang membedakan kita dengan dunia dan menjadikan kita kuat menghadapi segala sesuatu adalah yang pertama, Bapa Yahweh pasti akan menjaga kita, menjaga keluar masuk kita, jika kita tetap selalu mengasihi dan melakukan perintahnya. Bisa nggak kita mengasihi Tuhan? Bisa nggak kita bersungguh-sungguh? Bisa nggak kita menyapa Tuhan? Menyapa ini, wah setiap pagi Bapa terima kasih sepanjang malam Engkau sertai. Makanya kalau doa pagi saya selalu baru ata Yahweh Elohim men haolam bersama Adonai Yeshua Mashiach. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam sampai pagi ini saya bangun dan menikmati hadirat-Mu. Nanti kalau mau malam mau tidur, Bapa saya serahkan tubuh jiwa roh saya ini ke dalam tangan-Mu. Jadi seandainya besok saya nggak bangun lagi, tubuh jiwa roh saya sudah tak serahkan Tuhan. Amin. Jadi membiasakan diri ini menyapa. Kalau sampai satu rumah tidak pernah menyapa, berarti ada yang salah. Makanya orang yang baik itu ada hubungan, ada komunikasi yang baik. Ada yang orang tua anaknya masuk, orang tuanya keluar. Nanti orang tuanya pulang, anaknya pergi karena nggak mau ketemu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, mesti ada. Karena nggak mau ketemu, karena nggak mau komunikasi, komunikasinya nggak bagus. Nah harus saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada komunikasi. Oleh sebab itu Abah Yahweh pasti menjaga, dia menjadi shomer Israel, pasti juga shomer buat kita, menjaga kita saudara ya. Jika kita selalu mengasihi dan melakukan setiap perintahnya. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Perintah Abah Yahweh kita lakukan. Yang penting taat saja. Orang yang dihukum itu kan karena yang gak taat, yang melanggar. Coba orang naik motor nih, lengkap semuanya, ya gak mungkin mau dihukum apa, dia tertib, lengkap segala macam saudara. Yang ditangkap, ditilang mesti yang gak tertib, ya gak saudara? Oh gak pakai helm, oh dia nggak pakai STNK, nggak bawa SIM, ya mesti ya nggak lengkap. Selama kita tertib saudara, pasti Bapa Yahweh pelihara kita. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 121 ayat 8 dikatakan demikian saudara, Yahweh Yismar Setka Ufoika Me'ata Wa'at Olam. Yahweh akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Yahweh akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu sampai kapan? Selamanya, ayatnya bunyinya kok. Tapi kuncinya yaitu di ayat yang tadi atas. Dia akan menjaga orang yang mengasihinya, tapi menghancurkan orang yang fasik. Artinya jangan sampai kita berseberangan dengan Tuhan. Lebih baik kita bersekutu dengan Tuhan daripada kita berseberangan. Yang terakhir, saudara, yang kedua, tetap setia maka Elohim akan menyertai dan memelihara kita. Selama kita tetap setia, pasti Bapa Yahweh menyertai kita. Amin. Pasti juga akan memelihara kita, bukan cuma disertai, dipelihara. Kalau kata dipelihara berarti dirawat. Tahu ya dirawat? Orang miara bunga dipelihara pasti dirawat, disiram, dikasih pupuk. Orang memelihara ternak pasti dikasih makan. Nggak ada orang memelihara ternak dibiarkan, enggak. Nama dipelihara. Kalau kita ini domba Elohim, pasti kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kebutuhan kita, kesehatan kita, kehidupan kita. Di dalam kitab Misle atau Amsal 4 ayat 6 dikatakan demikian, Alta asfeha wetis mereka ehafeha wetit sereha, yang artinya hendaklah engkau tidak meninggalkan dia, maka dia akan menjagamu. Kasihilah dia dan biarlah dia memelihara engkau. Amin. Jadi saudara, ayat-ayat ini ayat-ayat yang saya bilang justru ayat yang kita butuhkan sekarang ini seperti ini. Bisa menguatkan kita di situasi yang menakutkan, penuh kekhawatiran, penuh dengan kegalauan, banyak hal. Nah, di situ dikatakan hendaklah engkau tidak meninggalkan dia. Artinya jangan pernah meninggalkan Tuhan, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Terus dikatakan, maka dia akan menjagamu. Kalau kita tidak meninggalkan, kita akan dijaga. Kasihilah dia dan biarlah dia memelihara. Kalau kita mengasihi Elohim, pasti Elohim memelihara kita. Itu yang kedua. Yang terakhir saudara, tadi terakhir ini sangat terakhir. Yang ketiga, menang mutlak bersama Yeshua HaMashiach. Sampai garis finish kita akan menang mutlak. Bukan menang setengah-setengah. Bukan menang karena dikasih, tapi menang mutlak saudara. Kita akan menang mutlak bersama dengan Yeshua HaMashiach
Di dalam kitab Romim atau Roma 8 ayat 37 dikatakan demikian saudara. Beram bekal eleh beesrat haoheb otanu ananu yoter mimnatskim, yang artinya saudara, tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Dalam semuanya ini kita akan menang mutlak. Kenapa kita menang mutlak? Karena kita melalui Yesus HaMasiah yang sudah mengasihi kita. Siapa kita? Kita nggak kenal, kita juga nggak tahu Yesus itu siapa. Tapi bukti karena kasihnya Dia memilih kita. Bukan hanya memanggil, memilih loh saudara. Bayangkan kadang tidak semua orang dipilih. Ada satu keluarga, ada 10 orang, belum tentu semuanya bisa percaya Bapa Yahweh. Betul nggak? Ada 10 orang, yang 5 percaya yang lain, yang 2 percaya Yesua, yang lain belum tentu percaya Bapa Yahweh. Sudah percaya Yesus aja belum tentu percaya Bapa Yahweh. Betul nggak saudara? Nah artinya semakin hari semakin dimurnikan, disempurnakan. Makanya kita diajar oleh Bapa Yahweh untuk tamim. Jadilah sempurna, tamim, karena Abah Yahweh juga tamim. Karena Bapamu itu juga sempurna. Amin. Maka milikilah percaya diri. Kalau saudara sudah punya iman Bapa Yahweh beserta Yesus HaMasiah, nggak ada lagi yang galau saudara. Saudara yang enggak sih, nggak ada lagi kita yang tidak percaya diri. Aduh Pak, saya nggak enak nih. Saya kalau wajah saya ini kurang pede. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak pede nih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waduh kenapa kok nggak pede Pak? Waduh hidung saya ini dari dulu nih nggak pernah mancung. Ya nggak perlu pede. Yang jauh ke dalam dibandingkan punya kita banyak kok. Iya nggak? Yang mancungnya tertunda bertahun-tahun lebih banyak lagi. Makanya kita bersyukur. Amin. Masih bersyukur punya hidung. Coba nggak punya hidung, saudara. Kalau saudara lihat, kalau browsing di internet ada orang yang merubah wajahnya total, hidungnya dipotong, ini dikasih tanduk. Nah coba lihat aja ya, wis ngeri saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya banyak orang yang menutupi diri. Jadilah orang yang bersyukur. Karena Bapa Yahweh itu selalu menyediakan buat kita mujizat yang senantiasa ada. Jadi kita nggak perlu takut dengan apapun, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Coba kalau sekarang gini, diperhatikan gini saudara. Kenapa kalau Tuhan itu baik dengan luar biasa? Bapa Yahweh sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hebatnya Tuhan kita itu apa saudara? Bapa Yahweh. Manusia itu terbatas, Bapa Yahweh nggak terbatas. Barki nafsi itu kembar, tetapi mesti beda. Betul nggak? Coba lihat Barki nafsi. Saya memang kadang susah ini Barki apa nafsi ya. Lihat dulu kepalanya. Bunder apa lonjong. Oh nak lonjong ini nafsi, nak bunder Barki. Tapi mamanya siapa loh? Barki. Ini mesti Barki udah hafal karena tiap hari bergelut. Itu Barki nafsi aja kembar. Nah sekarang sudah tengok kanan kiri, wajahnya sama nggak? Ini baru satu ruangan loh, sekitar 25 orang. Lah saya kira di dunia 6 miliar wajahnya beda kabeh. Hebatnya Tuhan kita itu nggak pernah kehabisan stok untuk wajah. Besok lain beda meneh. Betul nggak saudara? Nggak ada yang sama. Coba kalau manusia gambar dia besoknya esok gambar itu lagi, besoknya pulih lagi gambarnya kayak gitu. Tuhan nggak pernah kehabisan stok. Makanya dia bisa menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Jadi saudara kasih, kita bersyukur. Kalau kita dikasih apapun, percayalah diri. Saya bersyukur kulit saya hitam, nggak apa-apa. Hitam, tapi manis. Amin. Nah, sing hitam itu cocoknya manis, nggak ada. Hitam kok cocokannya pahit, nggak ada. Hitam manis. Cocoknya mesti gitu. Orang kan bilang hitam manis, nggak ada lagu hitam pahit, nggak ada. Mesti adanya hitam manis. Jadi bersyukur. Kalau hitam putih itu baru yang namanya foto hitam putih, saudara. Kalau hitam manis itu kita jadi bersyukur saja, saudara. Saya hitam, gigi saya tetap putih. Karena banyak orang putih justru giginya hitam. Jadi saudara tetap bersyukur. Makanya kenapa kita diajar untuk diajar bersyukur, percaya diri apapun dalam diri kita. Mau tubuh kita ada kekurangan, kelemahan, Bapa Yahweh ciptakan kita sempurna. Amin. Kalau saya dalam kondisi bukan itu tapi ekonomi, percaya diri. Saya ini dulu saya kasih tahu saya pernah saksikan. Saya pernah pelayanan sama Pak Yakub ke Surabaya.
Orang dulu sudah pakai HP BlackBerry sudah. Semuanya ini ngumpul nih loh. Semuanya HP-nya BlackBerry. Cuman punya saya saja yang BlackBerry. Tapi saya tetap pede aja, yang penting punya HP. Karena masih banyak orang yang belum punya HP waktu itu. Zaman BlackBerry itu kan tahun 2000, sekitar 2008, 2000 itu terkenalnya. Tapi saya tetap pede aja BlackBerry. Ya orang mau pegang gini ya nggak apa-apa. Saya tetap masih begini saudara. Orang sudah begini, saya begini saudara. Nggak apa-apa, tetap pede aja. Nggak perlu apa, yang penting punya HP. Masih banyak orang yang belum punya HP. Jadi percaya diri tetap. Kalau masalah kepintaran kemudian buktinya Agur bin Yake, Bapak Yahweh pelihara dia. Jadi nggak perlu, Tuhan akan pakai orang bodoh, orang nggak kenal, justru dia tahu. Buktinya apa saudara? Saudara yang tidak sekolah teologi malah kenal Bapak Yahweh. Betul nggak? Yang sekolah teologi gelarnya banyak, ditanya nama Bapak Yahweh, benar itu Bapak Yahweh, tapi jangan disampaikan, lu masih takut. Ya enggak saudara? Kita bersyukur kita bisa mengenal nama Yahweh, artinya nama Tuhan kita. Karena iman, jangan gengsi, jangan malu mengakui Tuhan. Kalau kita mengakui Yesua di hadapan Bapa kita, maka Bapa akan mengakui kita. Makanya dimanapun tetap Bapa Yahweh besim Yesua Masiah. Amin. Sukses besar buat kita. Bapa Yahweh besim Yesua Masiah memberkati kita semua. Amin.